تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم وصدق الله رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Shaimin, shaimat jamaah salat zuhur yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan anugerah kesehatan, kesempatan, iman dan takwa kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita dapat meningkatkan sebuah frekuensi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dari segi kuantitas ataupun segi kualitasnya. Mudah-mudahan dapat senantiasa kita perbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari yang akhir kelak nanti. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudaraku jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita berada di 14 Ramadan. Sudah hampir separuh kita melakukan sebuah perjalanan spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat puasa. Dan tidak berapa lama lagi datanglah penghujung Ramadan itu. Ternyata perjalanan Ramadan ini begitu singkat. Pertanyaannya adalah sejauh mana amalan ibadah yang kita lakukan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertengahan Ramadan ini ada pendapat bahwasanya kita berada di bulan Maghfirah, yaitu berada di bulan keampunan Allah. Tentunya siapapun orangnya ingin meraih sebuah keampunan dari Allah, karena kita namanya manusia tidak terluput daripada dosa, khilaf, salah. Pada kesempatan di pertengahan Ramadan ini, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya waktu ini. Waktu cuma setahun sekali Ramadan datang. Apakah kita sudah pernah merintih, berdoa, bermunajat, meneteskan air mata untuk mengingat sebuah kesalahan dosa-dosa yang telah kita perbuat? Padahal Allah sudah memberikan sebuah tawaran garansi kepada kita, sebuah reward di dalamnya lewat surah Al-Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfirah, dan bersegeralah kamu untuk meraih keampunan Allah. Wasari'u ila maghfirah min rabbikum, keampunan dari Tuhanmu.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Kenapa? Karena ketika kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan kita, atas dosa-dosa yang telah kita perbuat, Allah menawarkan sebuah garansi reward kepada kita. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, yaitu reward hadiah diberikan Allah kepada kita lewat surganya, lewat jannahnya, balasannya diberikannya kepada kita ketika kita menyadari bahwa kita punya dosa kepada Allah. Agak payah kalau kita kadang-kadang untuk meneteskan air mata ini di tengah malam. Pernahkah kita 1 jam aja mengingat dosa kita? Berapa banyak perjalanan hidup kita ini? Saya sudah berumur hampir 54 tahun dan kita ada yang 60, ada yang 40, ada yang 42. Pernahkah kita meneteskan air mata memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, padahal jelas jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, surganya Allah yang tidak terbayang, seluas langit dan bumi. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, luasnya seluas langit dan bumi. Alhamdulillah, subhanallah. Bapak-bapak jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, u'iddat lil muttaqin. Dan itu semua diberikan kepada orang yang mau beruntung. Mau beruntung yaitu melalui proses. Keberuntungan itu tidak ada jalannya bin saladun abrakadabra, tetapi proses dia. Ketika kita berjalan sebuah proses, baru ada hasil. Hasilnya tadi itu jannahnya Allah. Prosesnya apa? Kalau dia pada hari ini proses untuk meraih keberuntungan Allah itu ada prosesnya. Hari ini kita puasa, alhamdulillah Allah memberikan ganjaran surganya. Disambung ayat lain, alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Proses untuk meraih kebahagiaan kita itu adalah, kalau pada hari ini kita puasa, kaitannya tadi orang yang takwa itu ingin memperoleh keberuntungan. Allazina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra, dia mampu untuk menginfakkan hartanya. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini banyak orang yang memberikan infak dan sedekahnya. Takjil di mana-mana, relawan takjil banyak. Di pasar kita lihat banyak penyerahan takjil. Ada nasi goreng, ada lagi cendol, ada lagi campur, ada nasi ayam penyet tambah cendol, dan ada dibuat di musola, ada di masjid, ada pula memberikan kepada orang-orang yang tidak mampu langsung. Cuma lagi terserah kepada kita, apakah kita sudah mau berbagi di bulan Ramadan ini? Ini pertanyaan besar kepada kita. Untuk menginfakkan harta kita itu tidak perlu kita kaya. Jangan tunggu kaya baru berinfak, terlambat bro, ya. Nanti aku kaya nanti baru berinfak. Kapan kayanya kita? Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang balasannya alhamdulillah 70 kali lipat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau 70 terus berlipat-lipat surga yang diberikan, yaitu ganjaran pahala. Jangan kita ingin pahalanya, mudah-mudahan kerja kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
alladzina yunfiquna bis-sarra wad-dharra wa anfiqu, berinfak di jalan Allah, wa anfiqu bis-sarra wad-dharra, baik dia terang-terangan maupun secara sembunyi. Boleh dia terang-terangan, boleh sembunyi, boleh. Yang tak boleh, yang tak berinfak sama sekali. Nah, mau terang-terangan, mau dicatat, mau tak dicatat, panitia mencatat, yang dicatat dari hamba Allah, tak apa-apa. Kalau pun dicatat pun, ya boleh-boleh saja. Tak dicatat pun, tak apa-apa. Karena sudah ada pencatat bagi kita, yaitu kiraman katibin. Yang baik kita lakukan, ada pencatatnya. Yang jahat yang kita lakukan, ada pencatatnya. Bisarra'i wad-dharra wal kazimina 'anil nas. Syarat yang kedua, orang yang bertakwa itu adalah wal kazimina al-ghaiz, dapat menahan sebuah amarahnya, dapat menahan amarah, dapat menahan emosi, dapat menahan syahwat emosinya. Ketika puasa hari ini kadang-kadang ada memancing-mancing kemarahan kepada kita. Ana shaim, saya sedang berpuasa. Entah apa-apa katanya. Kadang-kadang maunya kita nanti, kadang-kadang gak sabar kita. Makanya di dalam puasa ini adalah pelatihan kesabaran kepada kita. Sabar adalah bahagian nisful iman. Kesabaran itu adalah sebahagian daripada iman. Makanya kadang-kadang di puasa ini banyak tantangan, hambatan, rintangan yang kita lalui, yang harus kita lalui demi kesempurnaan puasa kita. Karena kadang-kadang kita puasa saja, begitu terbit matahari sehingga terbenam, pokoknya menahan aja lah kita. Ditahan lapar, ditahan tak makan, ditahan haus, ditahan tak cemilan, semua kita tahan. Gosip ditahan, candaan ditahan, semua kita tahan pada hari ini. Untuk apa? Demi untuk kesempurnaan puasa kita. Karena apa? Ingin meraih ketakwaan, yaitu sebuah keberuntungan dijanjikan oleh Allah. Kenapa? Allah lewat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang yang berpuasa, kam min shaimin laisa lahu minal ju' wal 'atsy. Banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali menahan dahaga, haus, lapar saja. Kenapa? Tidak dijaganya. Hal-hal yang memang yang merusak cacatnya puasa kita itu sekalian. Mumpung ada, yaitu 15 hari ke depan kita untuk memperbaiki, meningkatkan sebuah kualitas puasa kita. Hari ini alhamdulillah kualitas kita bagaimana semalam? Oh, semalam aku puasa, nggak ngatai orang, candaan kurang, alhamdulillah. Besok apa lagi? Oh, semalam 1 sampai 14 puasa ini aku tidak ada baca Al-Quran. Coba kita untuk 15 sampai 30 kita baca Al-Quran, kalau bisa khatam. Tak ada yang dibacanya sama sekali. Pokoknya begitu apa harus letak. Semua yang ada disantapnya, ya kan? Begitu datang waktu mau berbuka, dihadapi semua. Semua dibeli, cendol dibeli, ongol-ongol dibeli, bubur dibeli, semua dibelinya. Ya kan? Semua dibelinya. Satu pun tak ada yang termakan, cuma sedikit aja. Akhirnya terjadi kemubajiran. Saudara-saudaraku shaimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaitan ketika kita makan semuanya itu, terjadilah kita yang tidak mendapat hikmah puasa itu sendiri. Padahal puasa itu adalah sehat. Tak sehat kita puasa itu. Ustaz, aku puasa katanya sumuta sehu. Puasa itu sehat, tak sehat aku Ustaz. Kok gak dijaganya makannya? Sahurnya nggak dijaganya, makannya nggak dijaganya, berbukanya nggak dijaganya. Semua masuk, es masuk, teh manis masuk, cendol masuk, ongol-ongol masuk, semua masuk.
Iya, orang masuk, semua masuk nasi masuk, habis semua dimakan ini. Orang dilalap nih semua habis, dilantainya habis. Ada pakat, enak pula pakatnya, tambah lagi sambal belajar. Akhirnya mau sholat tarawih, masuk kamar belakang. Nah, ini terjadi apa? Akhirnya tarawihnya pun tersendat. Kenapa mulas? Orang sakit pada hari ini. Nah, sakit mulas. Rupanya berbukanya nggak dijaganya. Ustaz izin saya tak masuk mencret. Kenapa? Salah buka. Rupanya banyak dimakan. Nah, salah satu. Artinya salah satu contoh ini. Makanya waktu berbuka, waktu sahur jangan berlebihan. Kalau ingin kita summu tasihu, yaitu puasa kita menjadi sehat. Alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas. Proses yang ketiga untuk meraih keberuntungan kita itu adalah wal 'afina 'anil nas. Dapat memaafkan kesalahan orang lain. Ada salah, kita maafkan. Salah tak salah kita maafkan aja. Kenapa? Ada salah aku sama kau tak ada, satu pun tak ada salah. Pokoknya maaf aja, enjoy dalam hidup ini. Saya enjoy aja. Ada pun orang salah, nggak salah aja, salah enggak? Tak perlu. Kalau ada mengaku salah, udah kita maafkan dia. Sebelum orang minta maaf sudah kusalahkan kesalahanmu. Nah, ini luar biasa. Inilah tingkat ahsan itu. Tingkat ahsan itu luar biasa. Tingkat yang level tinggi itu. Kalau baik aja biasa, tapi tingkat ahsan itu tingkat kebaikan yang paling tinggi. Maka mari kita menjadikan diri kita orang yang ahsan. Proses untuk meraih keberuntungan yang berikutnya adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah menyukai orang yang buat kebaikan. Saudara-saudaraku, shaimin-shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita lakukan ketika kita ingin meraih keberuntungan, yaitu keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takwa itu adalah orang yang menjalankan, bukan di mulut aja dibilangnya, aku orang yang bertakwa. Tapi ada sebuah proses yang harus dilewatinya. Apa prosesnya? Yang harus dilakukannya adalah pada hari berpuasa, berinfak, berzakat. Itu prosesnya. Jangan mimpi kita dapatnya kenikmatan nanti kalau nggak ada lewat proses. Mudah-mudahan mari kita menjadi insan yang muttaqin, insan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, insan yang tetap di dalam koridornya Allah Subhanahu wa taala, berjalan di ihdinas siratal mustaqim, yaitu jalan-jalan yang benar. Dengan demikian mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita. Lewat pada bulan Ramadan ini Allah memberikan keberkahan kita, dan tentunya mari kita tetap meningkatkan kualitas dan kuantitas amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya pencerahan kita pada hari ini. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi syahrina Ramadan. Allahumma barik lana fi syahrina Ramadan. Allahumma barik lana fi syahrina Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum